Ayo mulai hari ini Pak, Bapak sanjung istri. Cara menyanjungnya satu diantaranya puji dia. Bayangkan Rasulullah Pak, 11 istri beliau. Bapak berapa? Nabi 11 istrinya Pak. Allahu Akbar. Dari 11 istri beliau, tidak ada satupun pernah mengatakan, saya menyesal menikah dengan engkau Muhammad. 11. Kita satu. Nyesal istri kita Pak. Ku tahu begini, tak ku nikah kau dengan kau. Satu aja Pak, tapi menderita lahir batin. Rasulullah, salah satu resepnya karena Rasulullah pandai memuji dan memuliakan istrinya. Ternyata di sorga pun kalau sendiri tidak nyaman Pak. Itulah sebabnya Islam menganjurkan kita silul arham, sambungkan persaudaraan. Maka merugi orang yang baik ibadahnya, ibadah wahdanya bagus, sholatnya baik, jamaahnya baik, tahajudnya baik, tadarusnya bagus, tapi tidak ada yang senang. Kalian bukan orang yang baik. Ada orang begitu Pak, hitam jidatnya, soleh Pak, bagus, tapi sayang, dalam komplek tidak ada yang senang. Depan rumahnya musuh gara-gara parkir, sebelah kanan rumahnya musuh gara-gara got, sebelah kirinya musuh gara-gara tanaman, belakang rumahnya musuh gara-gara sampah. Orang seperti ini kalian bukan orang hebat. Orang hebat itu orang yang banyak manfaatnya buat orang lain. Orang yang hebat itu orang yang bagus akhlaknya kepada sesama manusia. Kenapa kita ketika salam selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, ke kanan, ke kiri, itu jaminan bagi kita orang yang baik agamanya. Tenang bos, saya akan menjadi rahmat bagi kalian. Kiri, tenang, saya akan menjadi rahmat buat kalian. Kenapa ketika kita dianjurkan sholat berjamaah, diperintahkan kalian pakai sikat gigi, apalagi kalau subuh? Kenapa? Apakah sikat gigi kita sampai kepada Allah? Tidak, itu adab. Jangan kau ganggu tambang sampingmu. Bayangkan kalau tadi malam makan jengkol. Assalamualaikum warahmatullah. Sebelah sanamu dia juga balik. Menguaplah kau. Bayangkan sampai mati dia ingat itu bau mulut kita. Itu adab. Kenapa ketika kita sholat jamaah dianjurkan pakai parfum? Apakah parfum sampai kepada Allah? Tidak, bukan itu tujuannya. Apa? Supaya bau badanmu tidak mengganggu orang yang berjamaah. Adab. Maka puncak dari semua ibadah itu dan ilmu, adab. Dan ini adab yang baik menyambungkan ukhuwah persaudaraan. Poin pertama pengajian kita ini, jaga ukhuwah, jaga persaudaraan. Ini dekat-dekat pilpres kita umat Islam mulai dibodoh-bodohi. Diangkat isu-isu agama, diangkat isu-isu perbedaan dalam agama kita. Padahal perbedaan dalam agama itu rahmat bagi kita. Saudaraku, terutama yang adik-adik ini yang baru belajar agama, jadikan kebiasaan dalam hidup kita beragama, berbeda itu biasa. Coba angkat takbir aja kan kita beda-beda Pak. Coba kita angkat takbir. Ada kan yang begini? Angkat takbir. Ada begini toh? Allahu Akbar. Ada kan? Ada dalilnya. Ada juga yang begini. Allahu Akbar. Ada dalilnya. Ada juga yang kurang semangat sedikit. Ada. Silahkan lakukan. Itu baru takbir Pak. Kita sudah berbeda. Maka jadikan kebiasaan dalam beragama berbeda itu rahmat. Ini sekarang
Beda sedikit saja, tidak mau jamaah bareng. Ah, lain pendapatmu itu. Kenapa? Sholat subuh 3 rakaat. Bukan lain pendapatnya, kau yang tidak dapat ilmunya bos. Bukan 3 rakaat, itu namanya sujud tilawah. Kunut biasa Pak. Zaman saya kecil, zaman Pak Jenderal kecil, berbeda dalam kunut itu tidak buat ribut kita. Kita sholat subuh, tiba-tiba di samping kita tidak kunut, tidak pernah ribut. Dia kunut paling dalam hati kita. Oh, Muhammadiyah. Selesai. Pengajian kita kali ini, ayo pulang. Bawa perbedaan adalah kebiasaan dalam hidup kita. Saudaraku dalam Islam, Allah tidak akan menanya kamu dasat 4 kamu dapat dari mana. 4 itu 4 tambah 4 sama dengan berapa. Allah tidak akan tanya kamu dasat 4 tambah 4 sama dengan berapa. Kalau 4 tambah 4 jawabannya berapa Pak? Cuman 1, 8. Allah akan tanya kita 8 kamu dapat dari mana. Boleh 9 kurang 1, boleh 10 kurang 2, boleh 4 tambah 4, yang penting jumlahnya 8. Itulah Umar Rama mengatakan banyak jalan menuju surga. Ketika berbeda pendapat biasa. Saudara lihat yang pelihara jenggot, jangan kau maki karena itu sunnah. Jangan lagi kau bilang kambing. Dia lihat jenggot, pelan-pelan bos. Dan saudaraku yang tidak pelihara jenggot dan kau yang pelihara jenggot, hargai yang tidak pelihara jenggotnya. Dia bisa melaksanakan sunnah yang lain. Jangan mentang-mentang tidak pelihara sunnah, tidak jenggot kau anggap dia bukan ustadz sunnah. Saya masuk daftar ustadz bukan sunnah karena tidak pelihara jenggot. Saya tanya, kenapa kau tuduh saya ustadz? Itu ada di Facebook saya Pak, ribut. Kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Dia bilang buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Sudah. Saudaraku yang mau jingkrang celananya silahkan. Hargai, jangan kau tuduh teroris. Itu sunnah. Tapi saudaraku juga yang jingkrang celananya, jangan kau anggap tidak sunnah saudaramu yang tidak jingkrang celananya. Enak kan kalau beragama begini? Ayo, pelihara persaudaraan. Dekat-dekat pilpres, jangan mau dibodohi politisi Pak. Apalagi janji-janji kampanye, pret. Udahlah. Nanti siapapun calon kita sama-sama umat Islam. Secara umum, secara khusus, kita bangsa Indonesia diikat sila ketiga Persatuan Indonesia. Bersatu itu tidak mesti seragam. Bersatu itu adalah saling menghargai perbedaan. Itulah makna persatuan. Gigi aja kita tidak bersatu Pak. Coba periksa giginya Pak. Bayangkan kalau satu seragam kita punya gigi, gimana cara kita makan? Bapak tahu ini kan gigi, ini kan beda-beda Pak. Yang di depan namanya gigi seri. Itu gunanya memotong. Masuk ke dalam namanya gigi taring. Apa gunanya? Merobek. Maka Bapak kalau makan daging tidak mungkin begini, pasti kesini begini. Karena kalau begini keluar gigimu. Yang ketiga namanya gigi geraham, menghancurkan, dia agak besar di dalam dia Pak. Bayangkan kalau gigi kita seragam Pak, semua gigi geraham, gimana caranya kita makan Pak? Sayur, repot toh. Maka berbeda itu biasa buat kita. Itulah makna dari perbedaan adalah rahmat di antara kalian. Poin pertama, dalam surga saja Nabi Adam tidak tenang karena sendiri. Maka saudaraku, jangan kau selalu berbeda pendapat lalu kau tuduh orang bid'ah. Kau tuduh dia sesat, kau masukkan neraka. Mari kita ajak kita masuk surga. Dalam surga sendiri tidak nyaman. Maka ajak saudara-saudaramu masuk surga. Kalau kau lihat dia salah di bagian A, lihat bagian C-nya. Dia C, lihat B-nya. Sedangkan B, lihat D-nya. Cari segala sudut untuk melihat dia adalah saudaramu untuk berdamai.
Jangan lihat perbedaannya, lihat persamaannya. Berikutnya, setelah diusir setan, maka Allah sampaikan, Adam, semua yang ada di surga ini boleh kau nikmati. Satu yang tidak boleh, gua khuldi. Jangankan kau makan, dekat aja tidak boleh. Oh, setan tahu. Ini kelemahannya. Maka setelah diciptakan Siti Hawa, datanglah iblis. Tadi namanya jin. Setelah diusir dari surga, namanya iblis. Iblis yang menggoda manusia, Allah memanggilnya setan. Ini tiga ya. Biasa kita tidak bisa bedakan. Jin, iblis, setan. Jin marganya. Setelah dia membangkang tidak mau sujud karena sombong, maka dia disebut iblis. Iblis yang menggoda dan melakukan penyesatan kepada manusia, namanya setan. Dia goda Adam. Gagal goda Adam, dia putus asa. Tidak. Dia datang goda istrinya. Hawa. Kau tahu kau dilarang makan buah huldi? Tidak, pokoknya tidak tahu. Tidak boleh. Bodoh kau. Inilah kelemahannya perempuan. Selalu mau disebut awet muda. Bapak, kalau istrimu marah di rumah, puji, sanjung, caranya apa? Wih, sayangku, kau makin muda aja saya lihat. Meskipun dia tahu bapak bohong, tapi dia tetap senang. Coba amalkan, Pak. Ini kita laki-laki kan pelit betul memuji istri. Puji istri, Pak. Saya tahu kita laki-laki ini sangat susah romantis mulutnya. Apalagi orang Medan. Kita ini orang Medan sama orang Sulawesi kan sama, keras suaranya. Besar nada suaranya. Sama-sama besar suaranya orang Medan sama orang Bugis. Cuma bedanya orang Medan takut sama istrinya. Makanya ada disebut polisi Toba. Orang Sulawesi tidak takut sama istrinya, cuma istrinya lebih berani. Sanjunglah istri kita. Bapak-bapak ini kalau istri tetangga kuat betul menyanjung. Assalamualaikum Bu, gimana kabarnya Bu? Sehat-sehat ya Bu? Sama istri, gimana kabarmu? Wah, yang lebih parah lagi saya lihat kita banyak di medsos bertengkar suami istri. Rasa-rasanya tiada pekan tanpa pertengkaran. Bertengkar, hamil lagi. Bingung saya lihat Pak. Curhat bertengkar. Sudah, poin berikut yang kedua, ayo jangan pelit menyanjung istri. Bapak pikir bisa hebat karena jagonya Bapak? Tidak, karena istri kita baik. Bapak pikir saya jago? Tidak, karena istri saya kasih tenang saya. Mana bisa saya ceramah kalau istri saya bikin gaduh? Lagi 5 menit saya naik ceramah subuh, tiba-tiba istri saya WhatsApp, kesetrum anakmu Ustaz. Nah, bisa saya tenang. Maka benarlah ketika Rasulullah menyatakan, bukan bagian dari umatku suami yang tidak tahu menghargai istrinya. Ayo mulai hari ini Pak, Bapak sanjung istri. Cara menyanjungnya satu diantaranya puji dia. Bayangkan Rasulullah Pak, 11 istri beliau. Bapak berapa? Nabi 11 istrinya Pak, Allahu Akbar. Dari 11 istri beliau, tidak ada satupun pernah mengatakan, saya menyesal menikah dengan engkau Muhammad. 11. Kita satu, nyesal istri kita Pak. Ku tahu begini, tak ku nikah kau dengan kau. Satu aja Pak, tapi menderita lahir batin. Rasulullah, salah satu resepnya, karena Rasulullah pandai memuji dan memuliakan istrinya. 11 istri Nabi, tidak ada yang dipanggil namanya Pak. Khadijah, tidak pernah dipanggil Khadijah sini, tidak. Khadijah beliau panggil Ummul Mukminin. Aisyah istri muda beliau, tidak pernah dipanggil Aisyah ta'al, tidak. Beliau pepanggilnya Ya Humaira,
yang kemerah-merahan pipinya karena memang Siti Aisyah merah delima pipinya. Maka bapak mulai hari ini panggillah istrimu dengan panggilan spesial. Wahai istriku yang termancung hidungnya di lorong 3. Tidak mancung hidungnya Ustaz, ya giginya lah aku lihat. Justru giginya yang mancung. Ya janganlah kau lihat gigi, lihatlah alisnya kah, bibirnya kah, lehernya kah. Jangan juga terlalu jujur Pak. Wahai istriku yang hitam. Wah. Panggil istrinya, tam. Mentang-mentang istrinya agak gendut, dut. Muliakan istri. Ayo, bapak-bapak, mulai hari ini muliakan istri. Bapak tahu lagi Nabi, ini kebiasaan Nabi Pak. Tidak pernah beliau keluar rumah tanpa sedekah kepada istri. Apa sedekahnya Nabi kepada istrinya? Cium jidat. Setiap beliau mau keluar, dia cium jidatnya istrinya. Maka ibu-ibu yang ada di belakang, mulai hari ini setiap suamimu mau keluar rumah, ingatkan untuk sedekah. Pak, sedekah. Ah, sini ku sedekahi kau. Murah meriah Pak. Ayo, cuma kadang ini kita tidak amalkan. Padahal memuliakan istri bagian daripada kehormatan seorang suami. Istri saya tukang ngomel Ustaz. Berarti kalau dia tukang ngomel, dia benar perempuan. Karena fitrahnya perempuan itu tukang ngomel. Maka kalau dia ngomel, jangan galau, tidak usah layani Pak. Kalau makin dilayani, bapak makin stres. Fitrahnya perempuan suka ngomel. Gimana tidak ngomel? Gaji bapak, gaji pensiunan cuma 4 juta. Cicilan mobil, cicilan motornya cucu, cicilan rumah mana cukup 4 juta. Maka pelampiasannya ngomel. Maka kalau tidak mau istrimu ngomel, tambah gajimu. Berhenti dia ngomel. Coba diamalkan ini Pak, saling memuliakan. Ibu juga jangan keterlaluan. Tenang Pak, saya bela kau. Saya tahu kau takut sama istrimu. Hati-hati kalau suka ngomel. Itu ada di medsos. Disuruh bunuh istrinya gara-gara apa? Disuruh tembak Pak. Karena tidak tahan suka digomelin Pak. Bapak saudara-saudara sekalian. Poin kedua. Ayo ciptakan surga di rumah. Salah satu di antaranya saling memuji. Pak. Tidak ada bagi kita seorang laki-laki bisa tenang kalau istri kita di rumah tidak menenangkan hati. Bapak punya istri yang soleha, itulah nikmat, itulah yang disebut fid dunya hasanah. Menurut ahli tafsir yang menafsirkan doa fid dunya hasanah, yang disebut surganya dunia, keselamatan di dunia adalah punya istri yang soleha. Nonton Bapak, sudah itu kau nonton, jangan lupa like and share.